Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini banyak kita jumpai orang-orang yang suka mengaku berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah mereka mengatakan berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan bermimpi? Atau bahkan mereka mengaku berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqadhah, yaitu dalam keadaan sadar, tidak tertidur. Bahkan tidak sedikit ketika mereka berjalsah, bermajlis, kemudian mereka menyampaikan di hadapan majlis bahwasanya sallu ala nabi, bersalawatlah kalian kepada Nabi SAW, dan berdirilah kalian menyambut kedatangan ruhnya Nabi SAW. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita kemudian meluruskan dan menjelaskan apakah benar seseorang itu bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan tertidur maupun dalam keadaan yaqadhah, seseorang itu terbangun, terjaga dari tidurnya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang-orang yang suka mengaku bahwasanya Nabi SAW mendatangi majelisnya, atau Nabi SAW mendatanginya dalam keadaan tertidur dan menyampaikan sebuah perkara kepadanya, maka mereka kemudian berlandaskan dengan sebuah hadis yang sahih. Jadi hadis ini tidak diragukan jamaah rahmatullah kesahihannya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga tidak ada keraguan bagi kita semua untuk menolak hadis ini. Tidak ada keraguan. Yang diragukan adalah pengakuan. Berbeda jamaah rahmatullah kedudukannya. Jadi hadis ini tidak ada keraguan padanya 100%. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Namun ada pun yang kita ragukan adalah pengakuan-pengakuan sebagian manusia yang mengatakan saya berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan tertidur, atau mereka mengatakan saya berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan sadar. Nabi SAW datang kepadaku dalam keadaan saya membaca Quran, atau saya dalam keadaan berzikir, atau dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Nabi SAW datang kepadaku, menghampiriku, dan menyampaikan sesuatu kepadaku. Hadis itu jamaah rahmatullah berbunyi, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam keadaan tidur, fasayarani fil yaqadhah, maka dia pasti akan melihatku dalam keadaan terjaga atau terbangun. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan sesungguhnya syaitan tidak akan pernah menyerupai aku, kata Nabi SAW. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini ada 3 pelajaran yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam keadaan tertidur. Maka sepakat para ulama, semua ulama sepakat jamaah rahmatullah, qudama wa hudatha, apakah ulama yang terdahulu maupun ulama yang sekarang, maka mereka kemudian mengatakan bahwasanya sangat memungkinkan seseorang itu bisa berjumpa dengan Nabi SAW tak kala tertidur. Maka hal ini tidak dinafikan jamaah rahmatullah, sebab banyak nukilan-nukilan di antara para ulama dari zaman ke zaman. Mereka kemudian berjumpa dengan Nabi SAW dan kemudian mereka menceritakan keadaannya tersebut. Namun jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu mengatakan saya berjumpa dengan Nabi SAW, kita tidak kemudian mempercayainya sampai dia menyebutkan bagaimana ciri-ciri fisik orang-orang yang dia jumpai dalam tidurnya. Bagaimana fisik ciri-ciri orang yang dia jumpai di dalam tidurnya. Apakah persis sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan sosok, wajah, tubuh, perawakan Nabi SAW atau tidak? Sebagaimana ada seseorang pernah datang kepada Ibnu Sirin. Dia kemudian mengatakan bahwasanya dia berjumpa dengan Nabi SAW ketika dia tertidur. Maka kemudian Ibnu Sirin mengatakan, siflana, sebutkan bagaimana ciri-cirinya, perawakan orang yang kau jumpai dalam tidurnya. Apakah benar-benar dia Nabi SAW atau tidak? Maka orang ini pun kemudian menceritakan perawakan sosok orang yang dia jumpai dalam tidurnya. Orang itu demikian, orang itu demikian.
Kemudian Ibnu Sirin mengatakan, la, tidak, engkau tidak berjumpa dengan Nabi SAW, karena Nabi SAW perawakannya seperti ini, seperti ini. Inilah pentingnya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu mempelajari bagaimana wujud sosok Nabi SAW. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini, ya, sangat bagus karena disebutkan di antara fisik Nabi SAW. Bahwasanya fisik Nabi SAW itu tinggi, besar, kulitnya halus, rambutnya panjang. Kemudian tubuh beliau, badan beliau murabba', yaitu berotot. Dan fisik-fisik yang disebutkan ulama yang lainnya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan dia berjumpa dengan Nabi SAW, maka kita tanyakan bagaimana sosok, wajah, perawakan tubuh orang yang kau lihat. Kalau ada orang yang mengatakan tubuhnya kurus, kering, kemudian pendek dan sebagainya, oh tidak, itu bukan Nabi SAW, tetapi itulah syaitan yang mengaku-ngaku Nabi SAW. Jadi tidak serta-merta zaman rahmat Allah, setiap orang yang mengaku dia berjumpa dengan Nabi SAW di dalam tidurnya, kemudian kita percayai. Atau bahkan dia menyampaikan sebuah ajaran, amalkan amalan ini. Apabila kau mengamalkan amalan ini, maka engkau akan menjadi orang kaya, kau akan menjadi orang sakti, engkau akan dihargai, dimuliakan oleh manusia. Sementara ajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW semasa hidupnya, maka tertolak ke zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika dia beragama zaman rahmat Allah, jangan dia mudah mempercayai orang lain, namun timbang perkataannya dengan dalil-dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW dan nukilan-nukilan dari para sahabat ridwanullah jami'an. Karena agama ini bukan cerita-cerita, agama ini bukan khayalan-khayalan, agama ini bukan dongeng-dongeng. Setiap orang mudah mengatakan ini dan itu dalam agama Allah. Tidak, zaman rahmatullah. Andaikan setiap orang mengatakan demikian, si fulan mengatakan demikian, habaib ini mengatakan demikian, rusak agama ini zaman rahmatullah. Mau dibawa kemana agama ini? A'udzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang seperti ini zaman rahmatullah. Orang dengan mudahnya berbohong, berdusta atas nama Nabi SAW. Dan hati-hati, Nabi SAW mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang suka berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menduduki sebuah tempat di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Mengapa zaman rahmatullah? Sebab banyak manusia rusak dalam beragama, rusak dalam berakidah. Seperti orang dengan mudahnya dia mengatakan Nabi SAW datang di majelisnya, ruhnya Nabi SAW datang di majelisnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi SAW dengan tegas, siapa orang yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan kedudukannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepakat para ulama melihat Nabi SAW dalam di keadaan tertidur ini sangat memungkinkan, sangat bisa. Namun kita harus meminta kepada mereka verifikasi bagaimana wujud orang yang engkau jumpai dalam tidurmu. Apakah seperti ini atau seperti itu, sesuai dengan perawakan Nabi SAW. Yang jadi masalah zaman rahmat Allah adalah fasayarani fil yaqdha, maka pasti dia akan melihat aku dalam keadaan tersadar. Ini zaman rahmat Allah yang jadi permasalahan para ulama kita terdahulu maupun sampai sekarang. Maka jumhur para ulama sepakat, semua para ulama hadithan wa qadiman, apakah yang sekarang maupun yang terdahulu, mereka semua sepakat melihat Nabi SAW dalam keadaan yaqadha, dalam keadaan tersadar, dalam keadaan terbangun. Maka ini tidak mungkin zaman rahmat Allah, mustahil, tidak mungkin zaman rahmat Allah. Sebab yang pertama, kata Ibnu Hajar rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, wa hadza mushkil jiddan. Ini adalah merupakan permasalahan yang sangat besar, yaitu melihat Nabi SAW dalam keadaan yaqadha. Walau hamala ala zahiri lakana haula'i sahabah. Andaikan hadis ini dipahami secara zahirnya, jadi kita menerimanya secara zahir hadis ini sebagaimana zahirnya hadis ini, maka tentunya orang yang melihat Nabi SAW dalam keadaan tersadar, maka mereka sahabat, dihitung sahabat. Jadi siapa saja di antara kaum muslimin yang mengaku dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan tersadar, maka dia seorang sahabat. Wala amkana baqa'an suhbah ila yaumil qiyamah. Dan tentunya sahabat-sahabat Nabi SAW yang berjumpa dengan Nabi SAW, karena dikategorikan dia seorang sahabat,
adalah pernah berjumpa dengan Nabi SAW dan mereka beriman kepada Nabi SAW dan mati dalam keimanan tersebut. Ini syarat dikategorikan seorang sahabat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya melihat Nabi SAW, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW dan meninggal di atas keimanan tersebut, beriman kepada Nabi SAW, maka dia seorang sahabat. Dan kata Ibnu Hajar, dan apabila seperti ini keadaannya, maka tentunya orang yang mengaku melihat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan sadar, maka akan datang orang-orang yang mengaku mereka sahabat Nabi SAW sampai hari kiamat. Dan ini pasti akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi setiap masa pasti ada sahabat. Wa yu'akkir alaihi an-najam an jamman ra'auhu fil manam. Dan telah diriwayatkan dan telah disebutkan bahwasanya banyak manusia yang melihat Nabi SAW dalam keadaan tertidur. Thumma lam yadhkur wahid minhum annahu ra'ahu fil yaqظah. Namun tidak disebutkan bahwasanya orang-orang ini yang melihat Nabi SAW dalam keadaan tertidur, tidak dinukilkan, tidak diriwayatkan mereka melihat Nabi SAW dalam keadaan sadar. Di antaranya para sahabat, di antaranya para tabi'in, di antaranya para tabi'un, kemudian di zamannya para imam arba'ah dan seterusnya orang-orang soleh setelah kita, mereka banyak dinukilkan dari orang-orang soleh sebelum kita, di mana mereka berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan tertidur, namun tidak dinukilkan dari mereka berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan terbangun. Belum ada. Nanti di zaman kita sekarang ini, ya, mudah-mudahan kita terjaga dari pemikiran seperti ini. Nanti di zaman kita sekarang ini, banyak orang yang mengaku berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Nanti di zaman kita sekarang ini. Zaman rahmatullah. Wa khairun sadiq la yatakhallaf wa khabar sadiq la yatakhallaf. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan keadaan tersebut, maka tidak pernah menyelisihi keadaan-keadaan yang sebagaimana mestinya. Taib. Begitu pula Al-Khadimi berkata di dalam kitabnya Bariqatu Mahmudiyah, ru'yatu syakhsihi sallallahu alaihi wasallam bi'aini ra'si ba'da mauti wa ru'yatihi ta'ala fid dunya bi'aini ra'si ghairi mungkin. Adapun melihat Nabi SAW, wujud Nabi SAW, sosok Nabi SAW dalam keadaan tersadar, dengan dua mata yang melihatnya ini secara langsung, adalah merupakan perkara yang tidak akan mungkin, mustahil. Begitu pula sebagaimana kita sebutkan, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan mata telanjang, dengan mata yang langsung, itu tidak akan mungkin zaman rahmatullah. Sama keadaannya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi alaihi salatu wasallam, syakhsiyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, dan melihat Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah di dunia ini dengan mata telanjang, perkara mustahil. Keduanya perkara mustahil. Tidak akan mungkin terwujud, tidak akan mungkin pernah dilihat, didapatkan oleh siapapun di antara kita zaman rahmatullah. Jangankan orang-orang yang mengaku, ya, sebagian orang-orang yang mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mengatakan diri mereka ini wali dan sebagainya, mengaku berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan yaqظah. Jangankan mereka, orang yang paling terbaik di umat, di dalam tubuh umat ini, yaitu para sahabat, tidak ada yang pernah didapatkan nukilan dari mereka satupun zaman rahmatullah. Tidak dalam kitab Sahih Bukhari, begitu pula Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, tidak ada nukilan. Hatta hadis dhaif diriwayatkan ada di antara sahabat ridwanullah jami'an yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar. Padahal mereka adalah manusia yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang membela Nabi alaihi salatu wasallam. Manusia yang sangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Bersamaan dengan itu mereka tidak pernah dinukilkan dari mereka melihat Nabi SAW, wujud Nabi SAW dalam keadaan yaqظah. Zaman rahmatullah. Kemudian berikutnya zaman rahmatullah, maka hadis fasayarani fil yaqظah, maka mereka pasti akan melihat aku dalam keadaan tersadar. Para ulama kemudian berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini sebuah penegasan, syaitan tidak akan pernah bisa merubah wujudnya sebagaimana wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena datang lafaz setelahnya wala yatamatsalu syaitanu bih, dan sesungguhnya syaitan tidak akan pernah merubah wujudnya seperti wujudku. Tidak akan bisa mereka merubah wujudnya sebagaimana wujudku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka fasayarani fil yaqظah, maka itu adalah sebagai penegasan bahwasanya syaitan tidak akan bisa mengubah wujudnya sebagaimana wujudku. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, bahwasanya sebagian para ulama mengatakan ini adalah merupakan penegasan bahwasanya kelak manusia yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam,
maka mereka berjumpa dengan Nabi SAW di hari kemudian nanti. Ya, jadi ini sebagai penegasan di antara para ulama bahwasanya siapa yang senantiasa menegakkan sunnah Nabi SAW, maka mereka kelak akan berjumpa dengan aku pada hari kiamat kelak. Kemudian juga di antara para ulama mengatakan, wa minhum man hamala al-hadits ala annahu khassa bi ahli asrihi mimman amana bihi qabla an yara. Maka hadis ini adalah khusus bagi orang yang berada di zaman Nabi SAW, yang kemudian mereka beriman dengan Nabi SAW namun tidak sempat melihat Nabi SAW. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman dengan Nabi SAW dan memungkinkan, wallahu a'lam bissawab, ya, memungkinkan. Sebagian para ulama mengatakan ini adalah merupakan kekhususan bagi orang yang hidup di zaman Nabi SAW yang kemudian tidak berjumpa dengan Nabi SAW, maka mereka mendapatkan kabar gembira tersebut. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni, yang dimana Uwais Al-Qarni ini dia sibuk melayani ibunya, yang kemudian beliau tidak sempat berjumpa dengan Nabi SAW hingga suatu masa beliau diizinkan oleh ibunya untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Berjumpa Nabi SAW di Madinah dengan jarak dari Yaman menuju Madinah. Namun beliau rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh jadi orang-orang yang sesama dengan Nabi SAW, yang beriman dengan Nabi SAW, yang kemudian mereka tidak sempat berjumpa dengan Nabi SAW, boleh jadi mereka mendapatkan keutamaan ini, yaitu mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Demikianlah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan berkaitan dengan melihat sosok wujud syakhsiyatun Nabi SAW dalam keadaan tertidur maupun dalam keadaan yaqadhah, terbangun. Maka adapun sebagai kesimpulan, melihat Nabi SAW dalam keadaan tertidur maka sangat memungkinkan. Namun dengan persyaratan, orang-orang yang mengaku berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan tertidur, maka kita minta verifikasinya, kita minta buktinya. Mana buktinya kalau benar-benar orang yang dia jumpai di dalam tidurnya itu adalah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, apabila ketika dia mengatakan saya berjumpa dengan Nabi SAW dengan wujud seperti ini, dengan wujud seperti ini, dan memerintahkan saya sebuah syariat, maka tidak bisa diterima jamaah dirahmati Allah. Maka ini adalah merupakan wujud syaitan yang mengaku-ngaku Nabi SAW. Sebab syariat ini telah sempurna, dan apabila seseorang mengaku dia mendapatkan sebuah syariat yang baru dari Nabi SAW, maka sama halnya dia mengingkari ayat Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, di mana ayat ini stempel bahwasanya agama ini telah sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, apabila ada orang yang mengaku dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqadha, maka kita hanya mengatakan wallahul musta'an wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.